الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini setelah selesai subuh tadi, saya dapat WA dari Ustaz Ibnu Hafiz yang biasa kadang menggantikan saya juga subuh Ahad ini. Ayah beliau meninggal dunia tadi jam 3:15. Ayah dari Ustaz Ibnu Hafiz ini, Ustaz, nama beliau Ustaz Jawani Haji Jauhanis Yunus. Jawanis Yunus. Beliau ini termasuk murid kesayangan Syekh Aidarus. Abuya Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani di Batu Bersurat dahulu termasuklah beliau. Beliau termasuk, anda dengar dari apa? Dari senior-senior, dari guru-guru dulu, termasuk Ustaz Jawanis itu kesayangannya Buya Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani. Wafat tadi jam 3:15. Ayah dari Ustaz Ibnu Hafiz. Ustaz Ibnu Hafiz itu di Al-Azhar, sekarang sedang studi S2 beliau di Al-Azhar. Kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kita buat pahala Al-Fatihah kita buat Ustaz Jawanis dan buat guru-guru kita dan orang tua kita dan masyayikh kita. Diyatallahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa qala haddatsana Malik. Lanjutan kajian kita kitab Muwatta al-Imam Malik. Haddatsana Malik an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqul ghasalul yawmil jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ka ghasalil janabah. Ini masih lanjutan daripada hadis yang kemarin, adalah masalah daripada tentang mandi daripada mandi Jumat. Hadis hari ini daripada Imam Malik an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi. Disebut Maqburi karena memang ada yang mengatakan rumah beliau itu dekat dengan kubur, maka disebut dengan Maqburi, ay qaribin min maqbarah. Wa qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, apa kata Abi Hurairah?
annahu yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ghasalu yaumil jum'ah, mandi hari Jumat, wajibun, itu wajib, ala kulli muhtalim, bagi setiap orang yang muhtalim. Muhtalim ini kalau kita bahasakan bahasa terjemahan hadis, muhtalim ini maksudnya yang bermimpi. Tapi maksudnya lagi itu adalah orang yang balik. Kaghasalil janabati, seperti mandi junub. Mandi junub hukumnya wajib. Maka mandi Jumat pun kata Abi Hurairah itu juga hukumnya wajib. Kita ulang balik apa kata Imam Malik an Sa'id ibni Abi Sa'id al-Maqburi, annahu an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala annahu yaqul ghassalul yawmal jum'ah wajibun ala kulli muhtalim ka ghassalil janabah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghassalil yaumil jum'ah, mandi hari Jumat itu wajib di atas setiap orang yang balik berakal, seperti mandi junub. Nah, ini dia yang akan kita bahas hari ini. Pertama, menjelaskan tentang mandi Jumat. Disebutkan wajibun, wajib. Ini hadis yang menjelaskan bahawa mandi Jumat itu kuat sekali dalilnya. Maka jangan kita untuk meninggalkan mandi Jumat. Kemarin disebutkan mandi Jumat itu mandi di hari Jumat atau mandi di orang yang akan melaksanakan solat Jumat. Hukum keduanya sama. Baik orang yang tak berangkat pergi solat Jumat tapi dia mandi di pagi Jumat, maka dia juga dapat pahala mandi Jumat. Bagi orang yang berangkat pergi Jumat kemudian dia mandi di pagi itu, juga dia mendapatkan pahala. Hari ini seperti itu juga cara menterjemahkan, mensyarahkan hadis. Siapa yang mandi Jumat, mandi Jumat, baik dia berangkat Jumat atau dia tak berangkat Jumat, seperti perempuan, dia tak berangkat pergi Jumat, mandi Jumat ia di pagi hari itu, maka dia mendapatkan pahala. Tapi ini kasus beda. Hukumnya yang disampaikan oleh Abi Hurairah, mandi Jumat itu wajib, kata Abi Hurairah. Berarti kalau wajib, definisi wajib bagaimana? Definisi wajib, ma yusabu alaihi fi'lih, apa disebutkan di dalam kaedah fikih itu yang disebut wajib, ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Berpahala ketika mengerjakannya, berdosa ketika meninggalkannya. Berpahala mengerjakan, berdosa ketika meninggalkannya. Itu wajib. Berarti kalau hukum wajib mandi Jumat, orang yang tak mandi Jumat berarti dia berdosa. Apakah memang seperti itu? Disebutkan oleh para ulama. Apa kata para ulama? Wal jumhurul ulama, jumhur, mayoritas kalangan para ulama itu menghukum mandi Jumat dengan istihbab. Bahkan ada yang mengatakan sunnatun muakkadah, sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Di antaranya Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Al-Maliki, kemudian Imam Ahmad Ibn Al-Hambal atau Imam Hambali. Jadi para ulama mengatakan lebih hukumnya itu kepada istihbab atau sunnah muakkad. Tapi bagaimana dengan Abi Hurairah mengatakan hukumnya wajib? Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa wajib di sini adalah hukum yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hukum yang ada pada diri orang yang hadir salat dengan Rasulullah. Jadi kita tengok asbab penyebab hadis ini muncul kenapa. Nah, kalau di Quran namanya asbabun nuzul, kalau di hadis namanya asbabul wurud. Jadi dulu Nabi pernah menghukum wajib ini dahulu kala ketika orang-orang Irak
Nah, di zaman Rasulullah SAW, dari arah daerah Iraq sana datang pergi melaksanakan salat di Masjid Nabi SAW. Ketika itu musim panas di siang hari pula, sedangkan mereka setelah Ishtighalun ini setelah mereka melaksanakan pekerjaan mereka dalam masjid Nabi, mana ada AC, mana ada kipas angin, sedangkan cuaca panas, tanah pun panas, dari atas pun panas. Akhirnya al-ariqun nasu fi dhalik. Arik ini keringat, banyak keringat manusia ni, orang-orang ni keluar, sehingga riyahul adha, mengeluarkan baunan yang kurang sedap lah. Ya, di masjid pengap lagi, kemudian cuaca pun panas, pengap, cuaca panas, tentu mengeluarkan keringat. Arik itu maksudnya keringat, sehingga banyak keringat, riyahul adha, mengeluarkan baun-baun badan yang kurang sedap. Akhirnya bagaimana? Faqala, kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, kata Rasulullah, hai manusia, hai jemaah, hai para hadirin, idza kana hadzal yaum faghtasilu, kalau seperti ini juga besok, hari-hari seperti ini, faghtasilu, maka mandilah, kata Rasulullah SAW. Maksudnya besok kalau salat Jumat macam gojolek, mandi lagi, kata Rasulullah. Barulah Nabi katakan, ahadu afdalu ma yajidu min duhni wa tibi, maka lebih elok lagi, kata Rasulullah, kalau kita memakai minyak wangi-wangian, minyak harum, duhnin minyak rambut, dan begitu juga wangi-wangian. Jadi Jumat itu afdalnya juga kita sebelum berangkat Jumat tu mandi, kemudian memakai minyak rambut, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, begitu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka semenjak itu, karena Nabi mengatakan faghtasilu, maka mandilah, maka Abi Hurairah memandang Nabi memerintahkan mandi itu berarti dengan hukum wajib. Nah, begitu dia. Makanya kalau kita kondisikan dengan zaman kita hari ini, cocoklah sunnah. Para jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkad, cocoklah. Karena hari ini ya masjid sudah ber-AC, keringat itu tak ada lagi orang di dalam masjid keringat. Masjid sudah ber-AC, masjid sudah ada kipas anginnya, sudah ada. Cuman itu pula masalahnya, orang banyak tidur di masjid. Ya, apalagi kalau sejuk, akhirnya orang banyak ketiduran. Tambah pula khatibnya meleleh lama. Bayangkanlah di zaman Nabi dulu, sudah panas di dalam masjid, khatibnya menggelegar pula. Rasulullah khatib, Nabi tak pernah khatib dalam keadaan pelan. Dalam hadis itu disebutkan sifat khutbah, sifat Nabi SAW menjadi khatib itu i'a'la sautah wa ahmar wajahah. Nabi kalau khatib suaranya tinggi, kemudian muka Nabi memerah. Itu Nabi SAW dalam berkhutbah. Jadi takkan ada orang tidur dalam masjid itu, tak ada. Pertama, tak tidur karena panas. Kedua, tak tidur karena suara Nabi tinggi dalam berkhutbah. Nah, berbeda dengan suasana di kita hari ini. Majhud, jadi disebutkan bahwa tilkar riyah, jadi karena ada baunan-baunan adza, baunan yang kurang sedap lah. Baunan yang kurang sedap. Qala ya ayuhan nas, idza kana hadzal yaum, kalau besok lagi hari ini seperti ini kondisinya, maka mandilah, kata Rasulullah, kemudian pakailah minyak rambut, kemudian pakailah wangi-wangian atau parfum. Nah, begitu dia. Maka oleh karena itulah kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Tsumma jaa Allah taala dzikruhu bil khair", maka itulah Allah taala memerintahkan kita untuk melaksanakan daripada salat Jumat itu dengan bersih, dengan menghias diri untuk masuk ke dalam masjid. Nah, man jaa minkumul jum'ah falyaghtasil. Besoknya lah hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi pertegas, man jaa minkumul jum'ah, siapa yang datang daripada kamu akan Jumat, falyaghtasil, maka hendaklah dia untuk mandi.
Jadi hadis ini dalam satu sisi bagi orang yang berangkat pergi solat Jumat dianjurkan dia mandi. Tapi hadis-hadis sebelumnya juga tidak disyaratkan bagi orang yang berangkat Jumat saja untuk mandi. Wa muhtalim, kulla muhtalim, setiap yang muhtalim. Muhtalim setiap yang berakal baligh. Apa maksud muhtalim? Muhtalim ni yang bermimpi. Yang bermimpi ini mimpi namanya mimpi basah. Mimpi basah itu seseorang yang bermimpi, baik mimpinya dia hubungan suami isteri dengan orang, atau dalam mimpinya itu orang lain sedang berhubungan suami isteri, atau dalam mimpinya itu dia lihat binatang yang sedang aysyai'in, apapun mimpinya itu, pokoknya mimpinya itu menyebabkan dia inzal, keluar spermanya, maka orang tadi disebut dengan muhtalim. Itu yang disebut dengan muhtalim. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menandakan orang itu berakal balik, pertama perempuan dengan haidnya, laki-laki tak memiliki haid. Kemudian kedua, laki-laki dan perempuan yang muhtalim. Siapa maksudnya muhtalim? Muhtalim itu yang ada mimpi. Mimpi maksudnya mimpi basah. Tapi para ulama mengatakan walil mar'ati nadirun, bagi perempuan tu jarang mimpi basah. Ada tapi jarang. Tak sesering laki-laki. Kalau laki-laki sering mimpi basah. Tidak juga lagi dia mimpi basah. Haid belum. Perempuan ni sudah berusia lewat daripada 10 tahun. Muhtalim yang kedua, mimpi. Tak juga dia lagi. Tak pernah memimpi. Laki-laki ni pun belum bermimpi. Padahal usianya sudah 13. Cara menunjukkan bahawa dia seorang yang balik, Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya, dilihat daripada sisi usianya lagi. Sudah 15 tahunkah dia? Sudah. Berarti dia sudah balik. Walaupun belum haid, walaupun belum mimpi, tapi usia anak sudah 15 tahun, maka dia sudah dihitung balik. Atau 15 tahun belum, tapi sudah nabatis syu'ur namanya. Tumbuh bulu-buluan di tubuhnya kalau laki-laki. Sudah berbulu ketiaknya, sudah berbulu anahnya. Ni anak sudah balik ni. Walaupun belum haid, walaupun belum bermimpi-mimpi basah, tapi nabatis. Atau tak tumbuh lagi bulu-buluan, belum juga tumbuh bulu-bulu. Tengok yang keempat. Apa yang keempat itu? Dilihat daripada taghayyur saut namanya, berubah suaranya. Yang kelima baru di usia 15 tahun. Saya ulang balik deretannya. Pertama, menunjukkan anak terbalik perempuan dia haid, atau bagi dia haid, laki-laki tak ada. Naik yang kedua, fase yang kedua, kalau dia tak haid, fase yang kedua tengok dia bermimpi. Dah bermimpi dah anak ni. Biasanya anak bermimpi usia 13, 12 kelas 1 SMP. Belum bermimpi anak ni lagi. Tengok yang ketiga, sudah subut syu'ur, tumbuh bulu-buluan di tubuh anak. Dah berbulu ketiaknya, dah berbulu kakinya, sudah berbulu anahnya, kemaluannya. Dah. Kalau juga belum berbulu, apa? Yang keempat, taghyirus saut, berubah suaranya. Agak puber lah begitu. Nampak tak perubahan suara anak ni? Sudah. Kalau tidak juga, inilah baru yang kelima. Tahunnya lagi. Ketika dia sudah berusia 15 tahun, walaupun tidak ada tanda yang empat ni pada diri anak, maka anak sudah disebut yang baligh. Itu dia. Kan ada terlambat kadang. Ada terlambat. Kadang baru ke kuliahnya baru tahunya mimpi basah tu apa. Tapi suaranya sudah besar. Bulu-buluan sudah tumbuh di tubuhnya. Itu. Jadi tanda-tanda baligh itu sebelum usia 15. Kalau tandanya itu tidak ada sama sekali, maka dipatoklah tanda kebalikannya itu di usianya. 15 tahun walaupun tak ada haid, walaupun belum pernah bermimpi, walaupun tak ada bulu-buluan yang tumbuh, walaupun tak berubah suara, tapi usia sudah 15 tahun, maka anak ini sudah disebut anak yang baligh. Begitu kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dalam syarahnya panjang lebar, Al-Imam Murtada Zabidi mensyarahkan dalam Ittihafus Sa'adah lil Muttaqin fi Syarhil Ihya Ulumuddin. Ada syarah Ihya Ulumuddin tu ditulis oleh ulama ahlul hadis,
ulama hadis menulis syarahan Ihya Ulumuddin. Syarahan itu maksudnya jabaran. Diperjelas lagi maksud dari perkataan Imam Ghazali itu oleh ulama hadis. Nama beliau Al-Imam Murtada Az-Zabidi. Musnid dunia di zaman beliau. Imam Murtada Az-Zabidi. Beliau tulislah kitab itu, judulnya Ittihafus Sa'dal Muttaqin. Ittihafus Sa'dal Muttaqin fi syarhi Ihya Ulumuddin. 15 jilid. Kitab Imam Ghazali cuma 4 jilid, bisa jadi 15 jilid. Kenapa kok bisa? Itulah tanda hebatnya kitab Al-Imam Al-Ghazali. Maka kalau ada orang bilang, kan Wahaboy bilang, kitab Ihya Ulumuddin itu banyak hadis-hadis palsu, banyak hadis-hadis maudhu', banyak hadis-hadis dhaif. Jawab saja dengan yang mensyarahnya. Yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin itu ulama hadis dunia. Nama beliau Al-Imam Murtada Zabidi. Beliau beri judul dengan Ittihafus Sa'dal Muttaqin Syarh Ihya Ulumuddin. Di situlah beliau jelaskan kedudukan-kedudukan hadis. Bahkan ada ulama yang menyengaja meneliti hadis dalam Ihya Ulumuddin itu. Siapa beliau? Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi. Beliau beri nama kitab itu dengan judul Kitab Mughni an Hamalatil Asfar fil Asfar At-Takhrid Al-Ihya'u Minal Akhbar. Judul kitab itu beliau beri dengan Al-Asfaru fil Asfar At-Takhrid Al-Ihya'u Minal Akhbar. Karangan Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala. Jadi sebenarnya sudah tak ada isu lagi tentang palsu atau dhaifnya hadis dalam Ihya Ulumuddin. Cukup buka kitab Mughni an Hamalatil Asfar fil Asfar, tahu kita kedudukan hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena ditulis oleh ulama hadis Hafidh Al-Iraqi. Itulah judul kitab Mughni an Hamalatil Asfar fil Asfar At-Takhrid Al-Ihya'u Minal Akhbar. Tahu kita pula kita bagaimana cara syarahnya, buka kitab daripada Ittihafus Sa'dal Muttaqin Syarh Ihya Ulumuddin. Jadi itu tanda si muhtalim. Orang tu tandanya baligh. Tengok pertama haid. Kalau laki-laki tengok bermimpi dia. Perempuan tengok pula mimpi dia. Haid tak ada, mimpi tak ada. Tengok kedua, tumbuh bulu-buluan di tubuhnya. Bulu-buluan maksudnya bukan rambut. Kalau rambut pasti berambut lah kita. Bukan rambut. Bulu-buluan maksudnya ibtaih, bulu ketiak, atau bulu anah kemaluan, atau bulu kaki. Tengok, tak juga ada tumbuh bulu-buluan di tubuhnya. Tengok yang keempat, berubahnya suara. Dah ada tak anak ni perubahan suaranya? Tak juga, macam suara anak-anak juga. Tengoklah kepada usianya yang terakhir. Ketika usia sudah 15 tahun, walaupun tanda itu tidak ada pada dirinya, maka dia sudah disebut dengan baligh. Muhtalim. Jadi kata baginda, kata Sayyidina Abi Hurairah, mandi Jumat itu wajib bagi setiap muhtalim. Muhtalim bagi setiap yang berakal, bagi setiap yang sudah baligh. Kenapa beliau mengatakan seperti itu? Kaghaslil janabah, seperti hukumnya mandi junub. Mandi junub, apa hukum mandi junub? Mandi junub wajib. Maka oleh kerana itu mandi Jumat menurut beliau pun hukumnya wajib. Tapi menurut kebanyakan daripada jumhur para ulama mengatakan bahawa mandi itu hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah muakkad. Jadi bukan ternyata pada ibadah solat saja, pada ibadah puasa saja yang ada hukumnya sunnah muakkad. Ternyata pada mandi pun ada para ulama menghukum dengan hukum mandi sunnatun muakkadah. Hadis berikutnya, haddatsana Malik an Ibni Shihab an Salim ibni Abdullah annahu qala dakhala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam masjid yaum al-jum'ah wa Umar ibn al-Khattab yakhutub wa qala Umar ayyat as-sa'ata hadhihi qala ya amirul mu'minin inqalabtu min suq fasami'tu an-nida' fama zidtu ala an tawadda'tu faqala Umar wudu'u al-wudu'u aydan wa qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil ghasli. Allah. Apa kata Sayyidina Malik?
An Ibni Shihabin, daripada Ibni Shihab, an Salim Ibni Abdullah. Salim Ibni Abdullah ni fuqaha, ahli fiqih. Ada 10 orang yang ahli fiqih di zaman sahabat Nabi. Termasuklah Sayyidina Salim bin Abdullah. Pokoknya bertanya masalah hukum kepada beliau. Jadi bukan kepada Abu Bakar keseluruhannya, bukan pula kepada Abi Hurairah yang periwayat hadis seluruhnya, tidak. Ada persi-persi sahabat Nabi yang ahli fuqaha, yang ahli fikih ketika ini. Dakhala rajulun, datanglah laki-laki daripada ashaban Nabi, daripada sahabat Nabi SAW ke dalam masjid. Jadi ada laki-laki sahabat Nabi datang ke masjid. Yaumul Jum'ah, datangnya ke masjid itu pada hari Jumat. Kemudian wa Umar ibn al-Khattab yakhutub. Umar ibn al-Khattab sedang berkhutbah. Ada laki-laki datang ke masjid pada hari Jumat. Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Yakhutub. Sayyidina Umar sedang berkhutbah. Wa qala, kata Sayyidina Umar, laki-laki ini datang pula dia, langsung pula dia nak ke depan. Ayat as-sa'ah. Ini jam berapa ini? Waktu apa ini? Kata Sayyidina Umar kepada laki-laki yang datang itu, Ma'isah. Maksudnya, lah jam berapa aku datang kau? Kenalah khatib naik mimbar. Gitu dia. Lam tahsabuna salah. Kenapa kau terakhir macam ini? Ya Amirul Mukminin. Dijawablah oleh laki-laki ini kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin. Hei Amirul Mukminin, ya Khalifah. Aku ni balik daripada pasar. Aku ni dari pasar ini. Inqalabtu min as-suq. Fasami'tu nida. Aku mendengar azan. Azan maksudnya azan Jumat. Aku dari pasar, aku mendengar azan Jumat. Kemudian tawadda'tu. Aku berwuduk. Tanpa mandi berarti laki-laki ini. Faqala, maka berkatalah Umar kepada laki-laki ini. Kata Umar, wudu' aidan. Wudu' ia juga, kata Umar. Tapi engkau ketahui, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil ghasli. Tapi perlu engkau ketahui juga, kata Sayyidina Umar, bahawa Nabi memerintahkan kita di hari Jumat untuk melaksanakan mandi. Ini dalil yang dipakai oleh seorang. Wuduk ia dianjurkan, wajib untuk melaksanakan ibadah salat, tapi ketika Jumat mandi itu juga dipentingkan. Mandi itu juga diutamakan. Maka disebutkan di sini bahawa al-ghaslu ya'mur bil ghasli, bahawa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mandi. Inilah dalil bahawa boleh seorang khatib bermukhatab, boleh seorang khatib menegur daripada jamaah yang hadir. Jadi yang tak boleh menegur jamaah itu siapa? Antara jamaah dengan jamaah. Kita samping kita sedang Jumat, khatib sedang berkhutbah. Ada kawan tadi bercerita di samping kita, atau berbicara dia di samping kita. Kita tegur dia, itu tak boleh. Kan ada dalam hadis tu, iza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansit. Siapa yang mengatakan diam, kata kita kepada saudara yang sedang berbicara di samping kita tadi, faqad lagha, kata Nabi, maka Jumatnya kosong. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang Jumatnya kosong, maka dia tidak melaksanakan Jumat. Jadi jangan tegur. Kalaupun nak tegur dengan isyarat, dengan anggota tubuh kita saja mungkin kita pukul kakinya, mungkin kita tapi jangan diam. Itu yang tak dibolehkan. Illal khatib, kecuali khatib. Kalau khatib boleh. Banyak kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika seorang datang langsung dia duduk. Jangan duduk dulu, kata Nabi, kecuali engkau salat 2 rakaat. Sayyidina Umar macam juga, engkau datang dah jam berapa ini? Sedang berkhutbah, tergesa-gesa dalam keadaan basah, mungkin berbau badan juga dan lain sebagainya. Dan berapa ini? Aku dari pasar, aku terdengar azan, langsung saja aku ke sini dan aku cuma dengan wuduk. Kata Sayyidina Umar, wuduk tu iya juga. Tapi adakah engkau ketahui bahawa Nabi kita SAW menyuruh untuk setiap Jumat melaksanakan mandi. Nah, ini dalil bolehnya berbicara antara si khatib dengan
berjamaah, bukan antara jamaah dengan jamaah. Kadang memang agak mengganggu kita juga. Kadang ada orang yang berbaun badannya pergi solat, kadang di samping kita pula ni kalau baun badan tambah pula baun apa lagi, baun ongok ke dan bagai, tu tambah nak khusyuk buat solat tu ya, tambah baun badan, baun apa ya. Jadi tidur pula lagi dengan tidur yang mengganggu orang solat, itu lebih parah lagi. Jadi itulah dia. Jadi bolehnya berbicara dalam berkhutbah itu adalah si khatib. Khatib pun berbicara dengan si mukhatabnya, maksudnya bagian daripada si makmum. Ya, boleh. Tapi makmum dengan makmum itu, jemaah dengan jemaah itu yang tidak dibolehkan. Karena memang ada juga kita terbesit ingin nak menegur orang-orang, tapi macam mana? Kadang anak-anak tu di sana buat barisan pula dia, buat kelompok dia, buat halaqah dia, sedangkan kita sedang berkhutbah. Macam mana cara yang nak menegur dia? Ya, kadang ada juga keinginan nak menegur langsung dari atas. Atau mungkin tak kita izinkan dia untuk Jumaat di sini. Tapi macam mana? Kemana nak dia bawa untuk melaksanakan Jumaat? Kapan pula dia harus faham tentang Jumaat? Kalau dilarang mereka datang ke masjid, tentu mereka tak faham pula tentang Jumaat ini. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah malam nisfu Sya'ban, Selasa malam, malam Rabu, kita insyaAllah buat di Masjid An-Nur. Ba'da maghrib kita salat maghrib berjamaah. Selasa malam, malam Rabunya, petang Selasa malam Rabu. Ba'da maghrib kita salat maghrib di sini. Habis maghrib kita baca Yasin 3 kali. Memang itu yang diajarkan oleh para ulama-ulama dahulu kepada kita. Dan banyak kitab-kitab membahas tentang kemuliaan bulan malam nisfu Sya'ban. Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam sebuah kitab, amalan malam nisfu Sya'ban itu hadisnya ada sahih, ada hasan dan ada dhaif juga. Tapi di antara hadisnya sahih itu ketika Nabi SAW mengatakan bahawa malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan hambanya dan mengampuni dosa hambanya, kecuali 2 saja yang tak diampuni malam itu. Pertama, orang yang melakukan syirik. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahim atau orang yang bertengkar. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan radhiyallahu ta'ala, waktu yang istijabat doa, malam yang Allah kabulkan doa itu ada 5 malam. Pertama, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Kedua, malam 2 hari raya. Keempat, malam 2 hari raya. Keempat, malam awal bulan Rajab. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tu mulia sekali, banyak fadilah-fadilah di dalamnya, dan bahkan dibebaskan seorang hamba pada malam itu daripada api neraka sebanyak bilangan domba Bani Kilab. Jadi yang punya waktu datang ke An-Nur, insya-Allah kita di An-Nur kita buat ba'da maghrib, kita baca Yasin 3 kali sampai Isya. Nanti kita sediakan snacknya. Ba'dal Isya nanti kita mungkin membahas tentang kemuliaan bulan Rajab dan Sya'ban, atau yang kita kenal dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, insya-Allah. Nah, gitu. Siapa yang punya waktu, Yaumul Selasa, hari Selasa, ba'dal maghrib, Lailatul Nisfu Sya'ban, ba'dal Isya'-nya kita akan membahas tentang tentang kemuliaan Nisfu Sya'ban, kemuliaan juga daripada bulan Rajab. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Tapi lagi dua, kota amal terus berjalan, gimana hukumnya? Kota amal berjalan, khatib sedang berkhutbah, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, cuman agak buruk saja pandangannya. Tak ada masalah. Saya tengok di mana, saya tengok kemarin di Jakarta. Saya kemarin Jumat di masjid di Jakarta Selatan, di Cipadu.
Saya kemarin tengok khatib sedang berkhutbah, kotak jalan juga. Ada sebagian masjid. Jadi ini selagi tidak daripada mengganggu daripada dan membatalkan daripada solat daripada jemaah. Tapi kalau membatalkan solat jemaah sehingga sempat dia berdialog pula dengan tukang bakul ini tak bagus. Tapi kalau selagi bakul tu berjalan dengan kesendiriannya atau ada orang yang membawanya sehingga tidak ada istilahnya yang tak ada, dah lanjut terus berjalan saja, dan itu tidak ada yang membatalkan Jumat di sana, itu dibolehkan. Tidak apa-apa. Cuma kurang adab saja rasanya gitu. Sama dengan mana atuk tadi. Itu kurang enak juga tu. Kita ngaji dia lalang-lalang. Mana atuk tadi? Besok jangan buat macam tu lagi. Mana dia? Kurang enak juga. Kita ngaji hadis lalu lalang bawa kotak infak. Biar aja kotak infak tu jalan sendiri. Mana nak berinfak ada niat elok, tak ada niat tak apa-apa. Tapi kalau kita sedang ngaji jalan mana? Tapi kalau Jumat itu memang harus dijalankan in kotak itu. Kalau tak dijalankan, tak jalannya. Ya, jadi harus ada yang membawanya. Tapi memang bagusnya itu, janganlah ketika khatib sedang berkhutbah. Sebelum khatib dalam berkhutbah, ketika itulah jalankan. Kalau nak menjalankan itu lebih afdal. Daripada khatib sedang berkhutbah. Kurang enak rasanya. Macam-macam apa, kita aja seperti tadi kurang nyaman rasanya. Tapi saya tak sempat juga bilang, atau ada niat saya cuma lupa terus saya bilang. Ketika ini ingat maka saya bilang. Tapi atuk tu mana ni? Salat ke? Salat apa? Sedang matahari terbit salat. Gitu. Jadi kurang pas lah dia, kurang adab. Tapi tidak sampai kepada membatalkan Jumat, tak sampai kepada membatalkan Jumat. Berarti ada maslahah di sana berarti. Ada maslahah, ada daruratnya. Daruratnya kotak hilang. Jadi untuk mengamankan kotak hilang tadi ya, dalam fikih kan sudah diajarkan, dalam agama kita diajarkan segala sesuatu yang lebih utama adalah menghilangkan mudarat. Jadi mudarat itu pun juga bagian daripada ibadah. Menghilangkan mudarat itu juga bagian daripada ibadah. Memang iya hilang kotak infak tu kadang. Itulah bahaya, kadang diizinkan orang bawa tas besar masuk masjid. Tas besar masuk masjid tu lah tu. Hilang kotak tadi. Kotak ni awalnya 10, tinggal aja 8 lagi. Atau bisa pula dia mengambil mengambil isi dari kotak tadi itu. Bahaya sekarang. Bahaya sekali. Orang pergi Jumat, salat Jumat dia tu yang ambil itu tu. Salat Jumatnya nampak di CCTV. Yang dimasukkannya 20.000, tapi yang ditariknya ada 400-500 itu. Tapi dah jarang masjid-masjid sekarang pakai bakul tu lagi, pakai bakul yang terkunci tu lagi. Jadi kalau bersedekah 100 ya jangan harap balik lagi, masuk je lah ke dalam tu lagi. Sedekah 50 jangan harap balik lagi, masuk je ke dalam tu. Karena itu resikonya salah satu kalau dibuka besar tu bakul tu. Isi 20.000 tapi baliknya ini enak aja mereka, kadang diambil aja itu. Nampak di CCTV di beberapa masjid yang kita lihat. Jadi boleh tidak apa-apa, cuma kurang adab saja, begitu deh. Silakan Pak Maskur. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang hadis yang memahami hadis yang terakhir tadi Ustaz. Hadis ini kan disebutkan sahabat itu datang terlambat karena ketika dia berangkat dari pasar itu sudah azan. Iya. Kemudian Umar kan menegur hanya berduduk saja kan ya. Artinya disebutkan di sini bahwa Rasulullah itu menyuruh untuk mandi. Nah, yang saya ingin mendapat penjelasan lebih detail. Kalau kita ikutilah saran Umar ini, artinya walaupun mungkin dalam keadaan darurat kita dalam perjalanan sebagainya, kalau kita sudah mendengar azan, kita mandi lagi tentu pada hari Jumat Ustaz,
Bisa-bisa kita hanya mendapati sholat Jumatnya saja, tidak mendapati khutbahnya. Apakah itu yang dimaksud oleh Umar, atau kita bagaimana menyikapi ini Ustaz? Kalau mungkin dalam keadaan darurat kita tidak mungkin dalam keadaan menyengaja untuk berlama-lama di pasar misalnya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, kalau kita upayakan mandi lagi, apakah masih kita dapati hari Jumat, sholat Jumat itu ketika kita harus mandi dulu, kemudian datang ke masjid, ternyata sudah tinggal sholat Jumatnya saja Ustaz. Mungkin penjelasan seperti itu. Terima kasih. Hadis ini untuk sekedar maklumat saja. Maklumat itu sekedar pengetahuan saja kepada sahabat yang hadir. Jadi ada imanya nih. Kemungkinan sahabat yang datang ini tak mandi sebelum ke pasar. Itu imam pertama. Kemungkinan pertama, dia tak mandi sebelum dia ke pasar. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwa hadis ini Sayyidina Umar ingin memberitahu kepada si fulan nih. Kepada si fulan ini, kalau engkau memang ada jadual nak ke pasar juga, ke pasar agak dipercepat, balik itu pulang, mandi baru ke masjid gitu. Karena Nabi kita memerintahkan bahwa Jumat maka hendaklah mandi. Jadi nampaknya dalam hadis ini lebih ditekankan yang keduanya tadi, bahwa Sayyidina Umar ingin memberitahu kepada dia ini bahwa mandilah untuk melaksanakan ibadah Jumat, karena Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk mandi. Jadi kalau begitu, segeralah pergi ke pasar, cepatlah pergi ke pasar, kemudian balik itu mandi, kemudian baru datang ke masjid. Bukan berarti kalau azan sudah berkumandang kita harus mandi lagi, tidak mungkin. Macam mana kalau azan sudah berkumandang kita mandi pula lagi? Baru memakai handuk orang dah qomat, dah nak salat, baru ke masjid, tambah pula masjid jauh, itu tak mungkin. Jadi maka dikatakan oleh Sayyidina Umar tadi bahwa Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk mandi. An ashab kana yakrahuna tarkul amal yaumil jum'ah ala na'wi ta'zim yaumil sabti wan nasara. Kata Imam Malik, para sahabat Nabi itu membenci meninggalkan amalan pada hari Jumat, sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu benci meninggalkan amalan-amalan di hari Sabtu. Kalau mereka, maksudnya tak mau mereka meninggalkan amalan di hari Sabtu, Yahudi Nasrani. Para sahabat Nabi begitu juga, tak ada mereka yang meninggalkan amalan-amalan itu dari Jumat. Kok si fulan ini ke pasar di hari Jumat, balik dari pasar, habis daripada pasar kok langsung ke masjidnya? Maka Sayyidina Umar ingin memberitahu dia, Nabi kita menganjurkan Jumat itu mandi. Maksudnya kalaupun ke pasar lebih awal, sehingga engkau bisa pulang, engkau mandi, barulah engkau datang ke masjid. Begitu. Jadi ini lebih kepada maklumat kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang terlambat ini. Begitu. Siapa orangnya kira-kira ini? Sahabat ini tak disebutkan di dalam hadis Nabi siapa daripada sahabat itu. Ada mengatakan itu dua orang sahabat. Ada mengatakan seorang sahabat. Ada mengatakan itu Sayyidina Utsman. Tapi khilaf, namanya khilaf. Jadi intinya bahwa itu sekedar maklumat saja, maklumat pengetahuan kepada para sahabat Nabi bahwa ketika ingin masuk masjid, ingin engkau melaksanakan salat Jumat, maka terlebih dahulu hendaklah untuk mandi. Kalaupun engkau ke pasar, segerakanlah balikmu daripada pasar, jangan sampai engkau tidak mandi. Idza raha ahadukum ilal jum'ah falyaghtasil. Apalagi kalau ada niatnya tadi ingin melaksanakan Jumat, maka hendaklah dia untuk melaksanakan mandi. Jadi tidak berarti ketika azan sudah berkumandang kita masih dianjurkan mandi, tidak seperti itu daripada syarahannya. Ya, kalau mandi lo berapa puluh habis waktu lagi kan gitu. Ada yang lain? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masih wabarakatuh. yang ingin saya tanyakan Ustadz, kalau misalnya kita hari Jumat itu kan umumnya kan kerja Ustadz, jadi bisa bolehkan kita sebelum berangkat kerja itu kita niatkan untuk mandi Jumat. Mandi Jumat, iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, termasuk orang yang berangkat kerja. Sebelum dia berangkat kerja, dia mandi pagi itu. Dia niatkan itu mandi Jumat. Sudah termasuk itu mandi Jumat. Di kajian yang sebelumnya sudah terakad itu sebagai mandi Jumat. Karena katanya dalam mazhab kita Syafi'i, yang dihitung mandi Jumat itu ba'da tulu'il fajri. Mulai dari terbitnya fajar sampai waktu Jumat. Tapi dalam mazhabnya Imam Maliki tidak. Kata Imam Maliki, yang mandi Jumat itu ba'da zawal. Ba'da zawal itu setelah matahari di atas kepala kita. Di atas jam 12 kita mandi, itu baru disebut dengan mandi Jumat. Menurut mazhabnya Imam Maliki. Tapi menurut mazhab kita Syafi'i, mandi Jumat itu mulai daripada terbitnya fajar sampai orang melaksanakan ibadah Jumat, maka itu disebut dengan mandi Jumat. Nah, begitu dia. Kata Imam Syekh Zakaria Kandahlawi yang tadi itu, bahwa orang ini pun datang dia ke masjid itu sudah hampir selesai khutbah. Sudah hampir selesai ba'da istima'il khutbah, bahkan setelah mendengar khutbah dah nak selesai lagi. Ra'a ishtighaluhu, jadi Sayyidina Umar melihat dia ni masih sibuk juga melaksanakan apa dia, tapi setelah selesai khutbah, wassalatu aula min khuruji min fadilatil ghasli. Jadi ditengok oleh Sayyidina Umar, kok orang ini masih apa? Rupanya mungkin dia ni keterlambatan agak lama di pasar. Bisa jadi orang ni lama di pasar, maka Sayyidina Umar menegurnya. Kata Sayyidina Umar, ya, secara tidak langsung Sayyidina Umar mengatakan, cepatkanlah engkau dari pasar, pulang dulu mandi gitu. Tapi ayo sa'ah, maka Sayyidina Umar bertanya, lah jam berapa gini, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bertanya, berarti dah hampir nak selesai khutbah ini. Dah jam berapa engkau datang ke masjid? Aku ni balik dari pasar, kata dia. Aku baru wuduk saja, kata dia. Ya, wuduk tu ya juga, tapi Nabi kita memerintahkan untuk mandi. Maksudnya mestinya engkau cepat balik dari pasar, engkau pulang mandi baru ke masjid. Begitu dia. Jadi orang ni memang terlambatnya, ya sudah kebangetan lah terlambat itu. Terlambat lah gitu dia. Masa dah nak selesai khutbah, ba'da istimal khutbah, nak hampir selesai khutbah, barulah dia datang. Ini tak dibenarkan juga dalam kajian kita ni. Apalagi kalau sempat pula melakukan transaksi jual beli sedang khutbah Jumat, tak boleh. Haramnya ketika azan sudah berkumandang saja yaumil Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kita dianjurkan untuk berangkat dan meninggalkan jual beli. Mungkin saya sahabat Nabi ini tak berjual beli ketika orang sedang Jumat, cuman pergi ke masjidnya itu dalam keadaan terlambat. Ba'da istima' katanya, setelah mendengar daripada khutbah. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Selasa malam, Rabu insyaallah kita akan mengadakan nisfu Sya'ban di masjid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.